Haleluya. Seri firman Tuhan untuk hari ini tentang jumpa dengan Yesus adalah hari ini kita jumpa dengan seorang yang hancur hati berulang-ulang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita buka Alkitab dari kitab Injil Lukas. Perbuatan Tuhan Yesus sebagaimana kita baca pada hari ini sebentar hanya tertulis dalam kitab Injil Lukas dan tidak ditulis dalam Injil yang lain. Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 mulai sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita jumpa dengan seorang yang hancur hati berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kota Nain. Kota Nain adalah sebuah kota yang berada di desa Galilea. Ada di sebelah barat daya Danau Tiberias. Lihat itu danau di tengah, lihat itu danau. Lalu kalau ke arah ke sebelah kanan saudara itu adalah sebelah barat. Kota ini disebut sebagai kota kecil Hermon, sebab tidak begitu jauh dari Gunung Hermon, gunung yang agak tinggi dan di situ selalu ada salju. Dan Gunung Hermon itu pernah disebutkan dalam Alkitab seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Demikianlah berkat turun kepada umatnya, seperti yang disebutkan dalam Mazmur pasal 133, "Sungguh alangkah indahnya apabila
yang bersaudara itu hidup diam dengan rukun, seperti minyak yang turun dari kepala meleleh ke janggut Harun dan meleleh sampai ke ujung jubahnya, dan seperti embun yang turun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bukit ini luar biasa, bukit yang indah, bukit yang bisa kalau orang naik ke sana, saya berdoa saudara sudah selesai pandemik, kumpul-kumpul uang kita sama-sama ke sana ya, untuk melihat kota Nain. Dan Nain terletak pada bukit yang sangat indah, di mana kita bisa memandang Yerusalem. Nain itu sendiri, Nain artinya adalah mempesona, indah. Dan Nain itu adalah Nain yang sangat menakjubkan, sangat indah. Tapi apa yang kita sebutkan baru baca dalam Alkitab tadi, hari itu kota Nain berubah, bukan lagi kota yang indah. Sebab di kota itu ada sebuah peristiwa yang terdengar adalah tangisan tentang seorang yang meninggal. Yang kita dengar adalah sambutan-sambutan turut berduka cita. Yang kita dengar adalah seruling yang sedih, mengalun, memberangkatkan jenazah. Yang kita dengar adalah janda-janda yang menangis terseduh-seduh. Tidak ada keindahan karena mata para janda kini yang tadinya cerah nampak, pelupuk matanya indah kelihatan, tapi kini memerah karena berderai dengan air mata. Kota Nain berubah, bukan lagi sesuatu yang mempesona. Berbondong-bondong orang dari sebelah yang satu akan keluar dari kota itu mengusung jenazah. Dengan deru, dengan seru yang menyedihkan. Tapi di sisi lain ada suatu rombongan dari Yesus. Tadi dikatakan dalam Alkitab, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Muridnya bersama-sama juga dengan dia. Dan ada banyak orang berbondong-bondong. Jadi ada dua sisi. Di sisi lain adalah orang tidak ada hal yang mempersona lagi karena ada orang yang meninggal dan sedih. Tapi di satu sisi ada kehidupan, kebangkitan. Namanya Yesus Kristus bersama-sama dengan muridnya. Di sana ada seruan kebangkitan, di sana ada seruan memuliakan, di sana ada harapan mujizat. Dan kedua rombongan ini bertemu di pintu gerbang. Dan ketika mereka ketemu dalam ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak yang tinggal bersama ibunya, dan ibunya juga sudah tua. Tidak disebutkan siapa nama anak ini. Lukas mencatat bahwa dia adalah putra satu-satunya, putra yang sudah bertumbuh dewasa, putra yang diharapkan akan menikah, putra yang diharapkan menjadi pewaris harta daripada rumah tangga, putra yang diharapkan akan bisa menolong sang ibu sesuai dengan kitab Timotius. Tulisan Rasul Paulus, telah dia dipelihara oleh anak-anaknya. Anak ini adalah sebuah harapan. Dan dijelaskan juga di sana dalam Alkitab tadi, ibunya sudah janda.
ditinggalkan oleh sang suami. Juga tidak dijelaskan apa alasan dia menjadi janda. Janda artinya adalah bahwa dia sudah menikah dan sudah menikah. Dari hasil pernikahan ada anak, tapi kemudian entah kemana suaminya, dan biasanya inilah karena meninggal, dia menjadi janda. Jadi saudaraku, apa yang saya sebutkan tadi, seorang yang sangat hancur hati. Hancur hati yang pertama, dia telah menjadi janda. Hancur hati yang kedua, anak yang diharapkan untuk melanjutkan nama daripada suaminya satu-satunya, kini juga sudah tiada. Yang adalah isak dan tangis. Dalam Alkitab dikatakan ada juga banyak orang yang mengikuti janda ini. Yang ada adalah tangisan dan air mata. Yang adalah andung-andung yang sedih keluar dari mulut yang biasa juga bersorak-sorai. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah pertemuan kasih karunia dari duka cita, dari penderitaan, dari sengsara, berjumpa di pintu gerbang dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bersama-sama bahwa yang dari sebelah Yesus bersama murid-muridnya adalah firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan rahmat, penuh dengan kemuliaan. Sesuatu yang mulia berjumpa dengan yang tidak mulia, dan yang mulia ini memberi jawaban kepada yang tidak mulia. Alkitab mencatat kepada kita, dan ketika mereka berjumpa dengan janda yang menderita ini, Yesus Tuhan kita melihat janda itu. Yang kedua, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang keempat, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Selanjutnya dia menghampiri usungan itu dan menyentuhnya, dan selanjutnya dia membangkitkan anak itu dengan sebuah perkataan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu bangkit, dan sesudah kebangkitan itu terjadi tembik sorak memuliakan Tuhan, dan semua orang di sana berkata, Nabi besar telah muncul di antara kita, di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Hal yang sama juga terjadi pada hari ini di tengah-tengah umatnya, sebab yang kita layani, yang kita puji adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau sampaikan adalah berapa lama kita telah menikmati keindahan bersama dengan Tuhan, berapa lama kita mengalami keindahan bersama dengan keluarga, tapi kini kita dirundung malang. Ada penderitaan, ada duka cita, ada derita. Sudah janda, ditimpa oleh malapetaka lagi anak meninggal. Sudah janda, miskin lagi. Sudah janda, tidak punya apa-apa lagi. Sudah janda, dihindari orang. Sudah janda, menderita seumur hidup. Tapi aku mau katakan kepada kita sekalian, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa ketika kita berjumpa dengan sosok kasih karunia, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, berarti kita berjumpa dengan Allah yang adalah kebangkitan dan hidup. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, berarti kita berjumpa dengan firman
yang telah menjadi manusia. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita berjumpa dengan firman yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita berjumpa dengan gembala yang baik. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, kita jumpa dengan air kehidupan. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, kita jumpa dengan roti kehidupan. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan pemilik sorga. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, walaupun dia kita tidak lihat dengan mata jasmani, tetapi perjumpaan kita lah pasti, karena dia adalah roh dan kebenaran. Ketahuilah olehmu bahwa penyembahan yang benar pada hari ini bukan menyembah di gunung ini dan di gunung sana, tapi penyembahan ialah dalam roh dan kebenaran. Firman yang kusampaikan, kata Yesus, adalah kehidupan. Ketika firman itu disampaikan, maka hari ini juga ada kebangkitan di sini. Haleluya. Perhatikan yang pertama sebagai berkat yang utama pada hari ini pada kita ketika berjumpa dengan Yesus. Ingatlah bahwa Yesus adalah Yesus yang berbelas kasihan. Catat itu di hati. Ketika engkau datang di sini, dia tidak usir engkau. Yesus adalah Yesus yang berbelas kasihan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmatnya, tak habis kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yakinkan diri kita masing-masing pada saat ini. Sebesar apapun derita yang kita alami, sebesar apapun malapetaka yang sedang terjadi, ingat ketika kita berjumpa dengan Sang Kasih Karunia, berjumpa dengan Yesus Kristus, kita sedang berjumpa dengan kasih yang berlimpah-limpah. Dia ada di sini. Dia menyambut engkau. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang pada Yesus. Dia mengerti tetesan air matamu. Dia mengerti keluhan-keluhanmu. Dia mengerti. Ada saatnya kita tidak bisa lagi berdoa oleh karena beratnya penderitaan. Ada kalanya kita tidak bisa lagi menyanyi oleh karena begitu sulitnya kita menghadapi masalah. Ada kalanya kita tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata kepada Sang Raja di atas segala raja Tuhan kita. Tetapi yang mengalir adalah air mata. Dan percaya saudaraku, Dia mengerti bahasa air mata kita. Saya merasa Roh Kudus ada di sini hari ini. Apa penderitaanmu? Apa kesulitanmu? Apa yang engkau sedang hadapi? Di depanmu ada kasih karunia. Ada belas kasihan yang melimpah-limpah. Mazmur 147 ayat 1 sampai yang keempat. Di sana dikatakan, haleluya, bermazmurlah bagi Allah kita yang baik. Bahkan indah dan layaklah kita memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati
dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semuanya. Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Apa yang paling membuat orang patah hati adalah ketika orang yang kita harapkan melanjutkan kehidupan kita tidak bersama kita lagi. Apa yang paling membuat orang patah hati? Ketika seseorang yang paling kita cintai meninggalkan kita. Apa yang membuat orang paling patah hati? Ketika harta kita tidak ada lagi. Tapi aku mau sampaikan padamu hari ini ayat 3 itu menyemangati dan menghibur. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan Yesus ada di sini. Dia tahu deritamu. Dia tahu patah hatimu. Dia tahu hancur hatimu. Hal yang kedua yang saya pelajari di tempat ini adalah bahwa Tuhan Allah kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang terdorong dan mau mendekati kita. Dikatakan dalam Alkitab, ketika Yesus Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Masalah sebesar apapun, kita ada di hadirat Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang bersedia menghampiri kita. Tak selama-lamanya Tuhan itu menjauh. Tak selama-lamanya ia diam seperti khotbah saya tadi pagi. Tak selamanya ia berdiam diri. Dia tahu ada orang yang sedang menangis. Dan karena dia adalah Allah kasih karunia, dia suruh berhenti. Dia berbelas kasihan. Dan dia menjamah usungan itu. Dan bukan saja dia jamah, tapi dia juga berkata, hai anak muda, bangkitlah. Sedikit saya menyimpang dari apa yang saya tulis hari ini. Saya merasa tergerak untuk menyampaikan ini. Apa yang membuat orang tuamu berduka? Apa yang membuat mamamu sakit hati? Apa yang membuat mamamu yang janda itu tambah berduka cita? Karena engkau sedang mati. Anak muda yang mati mendukakan. Anak muda yang mati membuat orang tua kecewa. Anak muda yang mati membuat dia akan kehilangan segalanya. Tapi aku sebagai gembalamu, sebagai orang tuamu dalam Tuhan Yesus Kristus, aku berkata padamu, remaja, pemuda, pemudi, bangkit! Bangkit! Engkau harapan orang tua, engkau harapan mama, engkau harapan bapa, bangkit! Tuhan sedang datang padamu hari ini, pada usungan yang sedang mati. Hari ini engkau bangkit. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Dunia ini sedang mengarah kepada kegelapan dan duka cita yang begitu dalam. Tapi engkau harus mau dituntun oleh Tuhan. Bangkit! Jemaat bangkit! Bapak-bapak bangkit! Orang tua bangkit! Jangan kau tinggal kepada kematianmu. Bangkit!
Firman berkata padamu, bangkit, bangkit, bangkit dan bangkit. Dan ketika engkau meresponi kata Tuhan Yesus bangkit, maka air mata akan berubah menjadi sukacita. Air mata berubah menjadi mata air. Air mata akan menyuburkan ladang yang sudah kering, karena ada kebangkitan. Dan yang bisa membangkitkan engkau dan saya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada bagian yang ketiga, jika kebangkitan sudah terjadi, itu berarti Allah sedang melawat kita. Allah melawat kita berarti kerajaannya nyata. Allah melawat kita, kerajaannya dibuktikan. Dan bagaimana kerajaan Allah dibuktikan dalam gerejanya, dalam saya, dalam rumah tangga kita masing-masing. Kerajaan Allah itu nyata apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yang mengikat kita adalah setan. Yang membuat kita tidak maju adalah setan. Yang membuat kita tidak bergerak maju adalah kuasa kegelapan. Yang membuat kita tidak bisa melihat hal-hal besar kerajaan Allah turun adalah kuasa-kuasa si jahat. Hari ini kita proklamirkan bahwa ada kehidupan mau datang di pintu kota Nain, mau datang kehidupan dalam Yesus Kristus bagi kita. Jika kehidupan itu sudah datang, maka setan otomatis diusirnya. Kita tidak perlu berkata aku usir setan dalam nama Yesus. Tidak perlu. Tidak perlu kita berkata aku ikat tengkingkau di dalam nama Yesus. Pergi. Yang penting adalah hadirkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus hadir, setan otomatis pergi. Kalau Yesus hadir, setan lari dari antara kita. Karena Yesus adalah terang dunia. Apabila terang dunia itu datang, maka kegelapan otomatis tersingkir. Itulah kuasa dari Yesus. Dan hari ini aku percaya kuasa itu ada pada kita, terang itu ada pada kita. Ketika kita sambut terang itu, pada saat yang sama kuasa kegelapan tersingkir, dihancurkan dari kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Yesus sudah dimuliakan hadir di tempat ini. Haleluya.